Sebelum kamu lanjut menyimak cerita ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kisah ini akan bikin kamu emosi, puas, sekaligus bangga. Kalau kamu juga pernah merasa kesal dengan ormas yang suka minta-minta uang di jalanan, tulis pendapatmu di kolom komentar, karena apa yang terjadi hari itu akan jadi pembalasan yang tak akan mereka lupakan. Siang itu panas membakar jalanan ibu kota, matahari berdiri tegak di atas kepala, dan perempatan pasar timur yang biasanya ramai menjadi semakin kacau karena sekelompok pria berbaju loreng tak resmi berdiri di tengah jalan sambil membawa kotak kardus bertuliskan, "Donasi Ormas Peduli Rakyat." Mereka memaksa setiap pengendara untuk menyumbang. Jika tidak, mereka menggedor kaca mobil atau mengancam dengan sorotan mata garang. Seorang pria berbadan besar menepuk kap mobil seorang ibu muda yang sedang membawa anaknya. "Ayo bu, bantu rakyat kecil," teriaknya. Padahal semua orang tahu bahwa yang mereka lakukan bukanlah kegiatan sosial melainkan pemalakan terselubung yang sudah meresahkan sejak seminggu terakhir. Dan warga sudah lelah namun tak ada yang berani melawan karena setiap kali dilaporkan, ormas itu pindah tempat lalu kembali lagi. Sebuah truk logistik hampir saja menabrak satu dari mereka karena ormas itu berdiri sembarangan di tengah lampu merah. Mereka tertawa-tawa sambil mengejek sopir. "Bawa barang aja gaya, bagi dulu dong rezekinya," kata mereka. Suasana mulai panas, klakson kendaraan bersahut-sahutan. Sebagian pengendara mulai melawan namun langsung diintimidasi. Para pedagang di pinggir jalan hanya bisa menggeleng. Mereka tahu tak akan ada yang berani menghentikan kegilaan ini. Namun hari itu berbeda. Dari ujung gang kecil yang mengarah ke perempatan, seorang wanita berjalan santai dengan seragam loreng TNI yang rapi. Wajahnya teduh namun tajam. Namanya adalah Sersan Arini, tentara wanita dari kodim terdekat yang kebetulan sedang jalan kaki pulang dari kegiatan sosialisasi pertahanan wilayah di kelurahan. Ia membawa ransel ringan di punggungnya dan air botol di tangan. Langkahnya mantap menyusuri trotoar, dan ketika melihat kerumunan yang gaduh di depan, ia menyipitkan mata. Arini mempercepat langkahnya. Ia melihat bagaimana seorang pemuda ditarik jaketnya oleh dua orang ormas hanya karena tak memberi uang. Ia mendengar tangisan anak kecil di dalam mobil karena ibunya diteriaki, dan ia melihat warga-warga yang hanya bisa menunduk takut. Darahnya mendidih. Bukan karena emosi semata tetapi karena naluri prajuritnya menolak ketidakadilan. Ia tahu ini bukan tugas formalnya, tapi sebagai tentara, ia tak bisa tinggal diam melihat rakyat dipalak oleh orang yang mengaku wakil rakyat tanpa mandat. Tanpa banyak bicara, Arini masuk ke tengah kerumunan. Para ormas melihatnya dan beberapa tertawa kecil. "Wah, ada tentara cewek nih, lagi patroli atau mau donasi juga?" kata salah satu dengan nada meledek. Arini menatap pria itu lurus, mengambil kotak kardus dari tangannya dan melemparkannya ke trotoar. "Bubar sekarang juga, kalian mengganggu ketertiban umum," ucapnya dingin. Pria itu tertawa dan mencoba mendorong Arini. Tapi sebelum tangannya menyentuh bahunya, Arini bergerak cepat. Satu pukulan ke ulu hati membuat pria itu terlipat dan jatuh terkapar. Keributan pun meledak. 5 orang ormas lainnya maju. Mereka merasa tak terima dipermalukan oleh seorang wanita. Namun Arini tak gentar, ia bergerak gesit. Satu tendangan melingkar mendarat di dada pria kedua. Yang ketiga mencoba menyerang dari samping tapi langsung dijatuhkan dengan kuncian bahu. Arini memutar tubuhnya dan menangkis serangan berikutnya dengan lengan lalu memukul rahang lawan dengan keras. Semua yang menyaksikan tercengang. Tidak ada yang menyangka seorang wanita bisa bertarung secepat itu. Warga mulai bersorak. Mereka menyemangati Arini. Ada yang merekam dengan ponsel. Bahkan beberapa pengemudi yang tadi dipalak turun dan menyaksikan dengan puas. Para ormas yang tersisa gemetar. Satu persatu mereka mencoba kabur tapi Arini mengejar, menarik kerah mereka dan menjatuhkannya ke tanah. "Ini negara hukum, bukan rimba," katanya sambil menyeret satu dari mereka ke trotoar. Dan begitulah, perempatan yang tadi dikuasai oleh preman-preman berseragam itu kini dibersihkan hanya oleh satu sosok perempuan yang bahkan tidak menggunakan senjata. Hanya keberanian dan disiplin militer yang tertanam sejak pertama kali ia dilatih menjadi prajurit. Polisi yang datang belakangan hanya bisa terpaku melihat semua sudah selesai. Kami dapat laporan ada keributan, tapi sepertinya sudah beres," kata salah satu petugas dengan canggung. Arini hanya mengangguk dan berkata, "Pastikan mereka diproses, jangan sampai kembali besok." Ini adalah 500 paragraf pertama dari total. Kabar tentang seorang tentara wanita yang menghajar ormas di perempatan Pasar Timur menyebar cepat. Video amatir yang direkam warga sudah viral di media sosial sejak malam. Komentar netizen membanjiri, ada yang kagum, ada yang mendukung. Bahkan ada yang berharap tentara seperti itu turun langsung ke jalan-jalan setiap hari. Tapi tidak semua senang. Karena di sebuah rumah kontrakan yang pengap di gang sempit, 7 pria berbaju hitam berkumpul dalam gelap. Salah satu dari mereka adalah Sarman, ketua ormas yang anak buahnya dihajar oleh Sersan Arini kemarin. Wajahnya muram, matanya merah karena amarah. "Malu kita. Malu besar."
Dipermalukan sama tentara cewek, direkam lagi. Teriaknya sambil membanting gelas ke lantai, anak buahnya hanya tertunduk. Kita harus balas, Bang. Gengsi kita diinjak-injak, ujar yang lain. Sarman mengepalkan tangan. Dia pikir bisa seenaknya? Kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Ucapnya pelan tapi penuh ancaman. Sementara itu, di markas Kodim, Arini sedang duduk di ruang briefing. Atasannya, Letnan 2 Raffi, memanggilnya masuk. Kamu viral, Rin, katanya sambil melempar ponsel ke meja. Arini menatap layar dan melihat dirinya di video, saat menjatuhkan satu persatu ormas dengan tangan kosong. Saya tidak bermaksud cari perhatian, Pak. Saya cuma tak tahan lihat warga dipalak, jawab Arini tegas. Raffi mengangguk. Kami bangga, tapi hati-hati, yang kamu hadapi bukan penjahat biasa. Mereka punya banyak teman, banyak cabang, dan mereka lebih suka main belakang. Arini menatap lurus. Saya siap, Pak. Kalau mereka mau balas, saya nggak akan lari, katanya mantap. Sore harinya, Arini pulang dengan motor dinas, menyusuri jalan kecil dekat pasar. Ia memperlambat laju saat melewati tempat kejadian kemarin, dan benar saja, warga masih mengingatnya. Seorang pedagang sayur menyapanya dengan senyum lebar. Makasih ya, Mbak Tentara. Sejak kemarin nggak ada lagi yang ganggu kami. Arini hanya tersenyum dan membalas dengan anggukan. Tapi dari sudut matanya, ia merasa ada yang memperhatikan. Seseorang di gang sempit menatapnya tajam. Sosok itu cepat menghilang saat Arini menoleh. Insting militernya bergetar. Malam itu, ketika ia sedang membersihkan perlengkapan di rumah dinasnya yang sederhana, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Lalu suara ketukan pelan di pintu. Arini membuka dengan hati-hati, dan melihat seorang anak kecil berdiri ketakutan sambil memegang secari kertas. Tadi ada yang nyuruh saya kasih ini, Kak. Kata si bocah cepat-cepat lalu lari sebelum sempat ditanya. Arini membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan tangan kasar. Kamu bikin malu orang kami. Malam ini kita mulai hitungan mundur. Jangan tidur terlalu nyenyak. Wajah Arini tetap tenang, tapi matanya menyipit. Ini bukan gertakan biasa. Di tempat lain, Sarman dan anak buahnya sudah berkumpul di lapangan kosong dekat kebun belakang kota. Mereka merencanakan penyerangan diam-diam ke rumah Arini. Jangan frontal. Kita tunggu dia keluar. Kita cegat di jalan sepi, kasih pelajaran yang gak bakal dia lupakan. Ujar Sarman dengan tawa dingin. Mereka pikir Arini akan lengah, bahwa dia hanyalah seorang tentara yang kebetulan bisa bela diri. Mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Tanpa mereka sadari, Arini sudah bersiap. Dia mengatur cermin kecil di dekat jendela, memeriksa tiap sudut pekarangan, menyiapkan tongkat lipat di bawah kursi, dan menyimpan peluit sinyal darurat di saku celana. Dia tahu malam ini akan panjang, bukan karena takut, tapi karena ia sadar dendam adalah api yang menyala pelan, dan yang datang membawanya kadang lebih nekat dari penjahat biasa. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, suara ranting patah di samping rumah membuatnya terjaga. Arini tak menyalakan lampu, hanya membuka sedikit tirai dan melihat dua bayangan bergerak ke arah belakang. Ia menarik napas, meraih tongkat, lalu diam-diam membuka pintu belakang. Tanpa suara, ia menyelinap ke arah semak, dan saat dua pria itu menoleh, terlambat, tongkat kayu menghantam lutut salah satu. Yang satunya mencoba kabur tapi Arini mengejarnya dan menjatuhkannya dengan teknik bantingan keras. Bilang ke bosmu, saya tidak takut. Katanya pelan di telinga pria itu yang kini menggeliat kesakitan. 2 jam kemudian, dua pria bertopeng itu sudah diangkut oleh petugas ronda yang dipanggil Arini lewat kode peluit. Fajar menyingsing, dan meski langit masih abu-abu, warga yang lewat depan rumah dinas Arini sempat melihat dua pria terikat duduk di tepi jalan dengan wajah lebam. Di depan mereka selembar kertas ditempelkan di dada, bertuliskan, maling dan pengecut. Hari itu, Sersan Arini tidak hanya dikenal sebagai prajurit, tapi juga penjaga baru bagi warga kecil yang selama ini hanya bisa pasrah. Sebelum kamu lanjut menyimak cerita ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kisah ini akan bikin kamu emosi, puas, sekaligus bangga. Kalau kamu juga pernah merasa kesal dengan ormas yang suka minta-minta uang di jalanan, tulis pendapatmu di kolom komentar, karena apa yang terjadi hari itu akan jadi pembalasan yang tak akan mereka lupakan. Siang itu panas membakar jalanan ibu kota, matahari berdiri tegak di atas kepala, dan perempatan pasar timur yang biasanya ramai menjadi semakin kacau karena sekelompok pria berbaju loreng tak resmi berdiri di tengah jalan sambil membawa kotak kardus bertuliskan, donasi Ormas Peduli Rakyat. Mereka memaksa setiap pengendara untuk menyumbang. Jika tidak, mereka menggedor kaca mobil atau mengancam dengan sorotan mata garang. Seorang pria berbadan besar menepuk kap mobil seorang ibu muda yang sedang membawa anaknya. Ayo bu, bantu rakyat kecil, teriaknya. Padahal semua orang tahu bahwa yang mereka lakukan bukanlah kegiatan sosial melainkan pemalakan terselubung yang sudah meresahkan sejak seminggu terakhir. Dan warga sudah lelah namun tak ada yang berani melawan karena setiap kali dilaporkan,
ormas itu pindah tempat lalu kembali lagi. Sebuah truk logistik hampir saja menabrak satu dari mereka karena ormas itu berdiri sembarangan di tengah lampu merah. Mereka tertawa-tawa sambil mengejek sopir. "Bawa barang aja gaya, bagi dulu dong rezekinya," kata mereka. Suasana mulai panas, klakson kendaraan bersahut-sahutan. Sebagian pengendara mulai melawan namun langsung diintimidasi. Para pedagang di pinggir jalan hanya bisa menggeleng. Mereka tahu tak akan ada yang berani menghentikan kegilaan ini. Namun hari itu berbeda. Dari ujung gang kecil yang mengarah ke perempatan, seorang wanita berjalan santai dengan seragam loreng TNI yang rapi. Wajahnya teduh namun tajam. Namanya adalah Sersan Arini, tentara wanita dari Kodim terdekat yang kebetulan sedang jalan kaki pulang dari kegiatan sosialisasi pertahanan wilayah di kelurahan. Ia membawa ransel ringan di punggungnya dan air botol di tangan. Langkahnya mantap menyusuri trotoar, dan ketika melihat kerumunan yang gaduh di depan, ia menyipitkan mata. Arini mempercepat langkahnya. Ia melihat bagaimana seorang pemuda ditarik jaketnya oleh dua orang ormas hanya karena tak memberi uang. Ia mendengar tangisan anak kecil di dalam mobil karena ibunya diteriaki. Dan ia melihat warga-warga yang hanya bisa menunduk takut, darahnya mendidih. Bukan karena emosi semata tetapi karena naluri prajuritnya menolak ketidakadilan. Ia tahu ini bukan tugas formalnya, tapi sebagai tentara, ia tak bisa tinggal dia melihat rakyat dipalak oleh orang yang mengaku wakil rakyat, tanpa mandat. Tanpa banyak bicara, Arini masuk ke tengah kerumunan. Para ormas melihatnya dan beberapa tertawa kecil. "Wah, ada tentara cewek nih, lagi patroli atau mau donasi juga?" kata salah satu dengan nada meledek. Arini menatap pria itu lurus, mengambil kotak kardus dari tangannya dan melemparkannya ke trotoar. "Bubar sekarang juga, kalian mengganggu ketertiban umum," ucapnya dingin. Pria itu tertawa dan mencoba mendorong Arini. Tapi sebelum tangannya menyentuh bahunya, Arini bergerak cepat. 1. Pukulan ke ulu hati membuat pria itu terlipat dan jatuh terkapar. Keributan pun meledak. 5 orang ormas lainnya maju. Mereka merasa tak terima dipermalukan oleh seorang wanita. Namun Arini tak gentar, ia bergerak gesit. Satu tendangan melingkar mendarat di dada pria kedua. Yang ketiga mencoba menyerang dari samping tapi langsung dijatuhkan dengan kuncian bahu. Arini memutar tubuhnya dan menangkis serangan berikutnya dengan lengan lalu memukul rahang lawan dengan keras. Semua yang menyaksikan tercengang. Tidak ada yang menyangka seorang wanita bisa bertarung secepat itu. Warga mulai bersorak. Mereka menyemangati Arini. Ada yang merekam dengan ponsel. Bahkan beberapa pengemudi yang tadi dipalak turun dan menyaksikan dengan puas. Para ormas yang tersisa gemetar. Satu persatu mereka mencoba kabur tapi Arini mengejar, menarik kerah mereka dan menjatuhkannya ke tanah. "Ini negara hukum, bukan rimba," katanya sambil menyeret satu dari mereka ke trotoar. Dan begitulah, perempatan yang tadi dikuasai oleh preman-preman berseragam itu kini dibersihkan hanya oleh satu sosok perempuan yang bahkan tidak menggunakan senjata. Hanya keberanian dan disiplin militer yang tertanam sejak pertama kali ia dilatih menjadi prajurit. Polisi yang datang belakangan hanya bisa terpaku melihat semua sudah selesai. Kami dapat laporan ada keributan, tapi sepertinya sudah beres," kata salah satu petugas dengan canggung. Arini hanya mengangguk dan berkata, "Pastikan mereka diproses. Jangan sampai kembali besok." Ini adalah 500 paragraf pertama dari total. Hari-hari setelah penggerebekan gudang di pinggir rel membuat suasana kota kecil itu kembali tenang. Pasar berjalan seperti biasa, tukang becak kembali tertawa, pedagang sayur tidak lagi dihantui pungutan liar, dan anak-anak sekolah bisa lewat tanpa dicibir gerombolan loreng palsu yang dulu sering berdiri di perempatan. Tapi bagi Sersan Arini, cerita belum selesai. Karena meski Sarman dan anak buahnya telah ditangkap, kabar menyebar bahwa masih ada satu kelompok ormas bayangan yang akan datang dari luar kota untuk membersihkan nama kelompok mereka yang dipermalukan. Mereka menyebut diri sebagai Sayap Merah dan dipimpin oleh pria bertubuh besar bernama Daka. Mantan preman pelabuhan yang terkenal kejam dan tak pernah bisa ditundukkan secara hukum karena selalu memakai orang suruhan. Informasi ini datang dari intel militer yang menyamar sebagai sopir truk antar kota dan mendengar percakapan mencurigakan di warung makan antar provinsi. Arini yang baru saja pulih dari lukanya langsung kembali bersiap. Ia tahu bahwa benturan terakhir ini bukan sekadar tentang dirinya, tapi tentang martabat seluruh rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh loreng palsu dan kekerasan liar yang menyaru dalam kedok ormas. Malam itu ia kembali ke markas, memanggil 2 rekannya dan mengatakan bahwa kemungkinan besar serangan balasan akan terjadi dalam 2 hari di perempatan lama, tempat di mana semuanya bermula. Mereka ingin buat tontonan, ingin balas dendam di tempat yang sama biar dianggap pahlawan oleh sisa jaringan mereka, katanya tegas. Letnan Raffi menyetujui rencana pencegahan dengan syarat Arini tidak turun sendirian. Maka dibentuklah satuan kecil berisi 6 orang prajurit gabungan pria dan wanita. Semuanya sudah ditempa di medan keras pada malam menjelang hari penyerangan. Warga di sekitar perempatan sudah diberitahu diam-diam agar tak keluar rumah. Dan pada subuh buta,
Iring-iringan kendaraan tanpa tanda dinas mulai menyebar dalam bayangan, lalu saat matahari mulai naik, 4 mobil bak terbuka melaju kencang ke arah perempatan. Di atasnya berdiri pria-pria tinggi besar dengan rantai besi dan pentungan. Mereka adalah Sayap Merah, dan Daka berdiri paling depan, tertawa keras sambil menunjuk perempatan kosong. Mana tentara sok jago itu? Suruh keluar kalau berani, teriaknya. Namun baru 5 langkah mereka turun dari mobil, suara peluit panjang menggema dan dalam hitungan detik, 6 tentara berseragam lengkap muncul dari balik warung dan pos ronda, dengan Sersan Arini memimpin paling depan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan dingin dan gerak cepat, dan saat Daka melangkah maju, Arini langsung menantangnya duel 1 lawan 1. Kalau kamu laki-laki, turun dan hadapi aku, jangan sembunyi di balik ormas, katanya tajam. Daka tertawa meremehkan dan menghampiri, dan dalam hitungan detik, keduanya terlibat pertarungan sengit di tengah jalan. Pukulan demi pukulan saling dilontarkan. Warga yang mengintip dari jendela menahan napas melihat tubuh Arini terlempar ke samping lalu bangkit lagi, dan Daka yang mengayunkan rantai tapi berhasil dihindari dan dibanting keras ke aspal. Lalu saat Daka hendak berdiri lagi, Arini melompat dan mengunci lehernya dengan teknik gulat militer, hingga pria itu roboh tak sadarkan diri. Saat itu, Sayap Merah yang melihat pemimpinnya tumbang mulai mundur ketakutan, dan pasukan Arini bergerak cepat menangkap mereka satu persatu tanpa ampun. Dalam waktu 15 menit, jalanan bersih dari ancaman, dan ketika warga mulai keluar rumah, mereka melihat pemandangan yang akan mereka ingat seumur hidup. Sersan Arini berdiri dengan seragam penuh debu, tangan terluka, tapi matanya tetap menyala, menjaga keadilan di tanah tempat ia mengabdi. Hari itu, bukan hanya ormas palsu yang tumbang, tapi juga harapan mereka untuk menguasai jalanan lewat ketakutan. Dan nama Arini pun menjadi simbol baru, bahwa kehormatan bukan soal gender, tapi soal keberanian berdiri melawan kebusukan meski sendirian. Dan saat malam tiba, bendera merah putih di depan pos jaga berkibar lebih tenang, ditemani langkah-langkah ringan dari rakyat yang tak lagi takut berjalan di negerinya sendiri.